Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, tidak kaleng-kaleng. Ya, kalau Pak Safri Samsudin ya membuat kejutan, ya mungkin ini akan bisa panik ya kepada Gibran, kepada Jokowi dan para termol-termol dia. Pertemuan-pertemuan seperti ini ya justru membuat mereka ya panik, bertanya-tanya besar. Kenapa? Karena yang diundang itu adalah ya purnawirawan apa namanya panglima-panglima begitu kan ya. Panglima-panglima TNI yang kemudian seperti Pak Andika ya Pak Andika Perkasa, Pak Gatot di situ begitu kan diundang semuanya. Ya, saya kira ini sangat urgent sekali begitu. Ya, bagi Termol dan Jokowi dan Gibran bisa apa? Kan orang pasti bertanya-tanya begitu kan. Tapi inilah langkah yang kemudian dilakukan oleh Pak Safri Samsudin. Ini nampaknya membuat orang wah, ini kok bagus banget begitu kan. Jangan-jangan ada yang kemudian yang genting begitu kan soal bagaimana konflik ya di Timur Tengah, terus kemudian bagaimana apa namanya udara kita dilintasi dengan orang-orang negara-negara lain begitu kan ya, ini kan sangat penting sekali dan tidak lupa pula begitu Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Pak Safri Samsudin begitu kan untuk ya berkoordinasi dengan orang-orang yang kemudian sudah berpengalaman dalam dunia strategi itu begitu. Tapi yang begitu mengejutkan, kenapa para termol-termol itu justru begitu sekarang ini kelimpungan. Para pendukung-pendukung Jokowi begitu kan, dikit-dikit ada apa, dikit-dikit ada apa, cari tahu sana sini. Ya biasanya kalau sudah seperti itu, jangan-jangan Pak Safri Samsudin diserang dong. Biasanya begitu kan. Ini kan sudah banyak begitu kan. Ya, tapi ya inilah yang terjadi begitu. Inilah yang terjadi. Jadi kan bahwa Pak Safri Samsudin ini benar-benar membutuhkan ya para senior-senior, para panglima TNI itu begitu kan ya untuk bagaimana nanti strategi-strategi yang kemudian dilakukan oleh Menhal begitu kan ya. Bahkan yang Menteri Pertahanan RI Safri Samsudin ini mengumpulkan sejumlah jenderal purnawirawan ya tentara nasional atau TNI ya. Terus kemudian disambut dengan baik begitu kan. Tapi kalau kita lihat satu persatu dari track record yang kemudian disampaikan selama ini begitu di publik begitu seperti Pak Andika itu kan sering mengkritik Jokowi ya. Pak Andika Perkasa itu adalah PDIP dan sebagainya. Jadi saya kira ada apa di balik ini semua begitu. Coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Safri Samsudin. Ini merupakan satu turunan historis dari Angkatan 45 yang menjadi penjuru daripada pembangunan pertahanan negara dan khususnya pembangunan Tentara Nasional Indonesia. Dua hal fundamental itu adalah yang pertama berhubungan dengan konstitusi. Jadi untuk diketahui oleh para sesepuh. Nah itulah yang kemudian disampaikan oleh Pak Safri Samsudin begitu. Banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu. Ada apa? Ya Pak Andika dan Pak Gatot juga diundang begitu kan. Kenapa kok yang lain tidak diundang? Ada sebagian mungkin tidak diundang dan sebagainya. Dan ternyata begitu kan ya. Ini membahas bagaimana soal pertahanan negara kita ya. Karena Pak Safri Samsudin ini sebagai Menteri Pertahanan salah satunya ingin mengundang dan membuka silaturahmi begitu kepada para purnawirawan itu begitu kan ya. Dan bahkan sejumlah purnawirawan juga hadir begitu ya. Dari angkatan darat antara lain ada Jenderal Wiranto begitu kan ya. Terus kemudian ada Gatot Nurmantio ya, terus kemudian Pak Andika Perkasa, terus kemudian Agustati Susanko ya, dan bahkan Dudung Abdurrahman. Nah, inilah diundang semua di situ begitu kan. Membahas bagaimana lintas udara pesawat kita begitu kan ya. Apa namanya? Sudah dilintasi apa namanya negara-negara kita begitu. Ini kan pada hakikatnya begitu ada ancaman yang sangat luar biasa begitu. Tapi pertanyaannya sekarang
Ya, kalau toh pada hakikatnya seperti ini, maka ini akan mencari solusi bagaimana pemerintah saat ini begitu kan. Ya, karena Presiden Prabowo Subianto mau tidak mau ini kan sudah gabung ke BOP, mau tidak mau di situ harus memberikan satu dampak bagaimana negara kita begitu kan. Ya, jangan sampai tiba-tiba ada bom meledak misalnya begitu kan, ya. Tapi ya inilah yang terjadi begitu. Coba kita baca komentar-komentar netizen begitu kan, ya. Kira-kira mau ya cari solusi atau cuma biar terkesan pemerintah mau berdialog dan mendengar aspirasi? Ada yang mengatakan ya, Gatot nggak usah diajak. Ini salah satu komentar netizen. Ini pasti pendukung Jokowi lah. Ini pasti pendukung Jokowi begitu kan? Karena takut ya. Coba bayangkan seperti Pak Gatot Nurmantio ya, terus kemudian seperti Pak Andika Perkasa begitu kan. Ini kan menjadi rival politik dan bahkan Pak Gatot mengkritik habis-habisan begitu. Dan para termol-termol itu justru mengkritik pada waktu itu begitu kan. Jadi saya kira strategi Pak Safri Samsudin ini sangat luar biasa, menunjukkan bahwa tidak kaleng-kaleng betul begitu kalau membuat satu kepanikan bagi mereka begitu kan. Ini pemandangan-pemandangan seperti ini tidak biasanya loh begitu kan. Ya, tidak biasanya. Makanya saya apresiasi yang sangat luar biasa kepada Pak Safri Samsudin begitu. Karena yang dilihat kinerjanya sangat luar biasa sekali begitu, ya. Tapi ya kita tahulah di negara kita ini kan kalau tidak diberesin ya tidak ya salah satunya tidak berkembang begitu, ya. Ya, masa setiap hari berita termol. Kan ujung-ujungnya termol terus begitu, ya. Saya pribadi menganggap bahwa kalau Pak Samsudin ini kan punya terobosan baru begitu kan, ya, punya terobosan baru. Gak ada masalah sebenarnya. Makanya dengan adanya seperti ini orang-orang bisa kaget dan sebagainya begitu kan, ya. Ada salah satu pemberitaan yang cukup menarik lagi bahwa Prabowo ini memanggil Kapolri, ya, dan berbicara empat mata selama 1 jam di Hambalang. Orang-orang pasti bertanya-tanya, ada apa kok Listio Sigit ini begitu kan, ya, Kapolri ini kok dipanggil, ada apa? Apakah ini bisa ditafsirkan atau bisa ada pengamat-pengamat yang mungkin akan berbicara bagaimana soal pencopotan misalnya begitu kan, ya, soal Pak Listio Sigit ini begitu kan, ya. Tapi ini kan masih belum ada begitu kan, ya. Tapi Presiden Prabowo Subianto yang memanggil itu begitu pasti ada keperluan tertentu begitu kan, ya. Makanya Presiden Prabowo Subianto ini memanggil Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo di kediaman Presiden, ya, pribadi Presiden di Bogor, ya. Presiden meminta laporan mengenai program strategis ya Polri termasuk terkait transformasi di lingkungan kepolisian, ya, bahkan pertemuan empat mata antara Presiden dan Kapolri itu berlangsung selama 1 jam. Nah, dalam pertemuan yang sama, Kapolri Sigit juga melaporkan kepada Presiden beberapa program strategis kepolisian. Di antaranya adalah penguatan transformasi digital, layanan publik, ya, dan peningkatan profesionalisme anggota, ya, sejak rekrutmen hingga kedinasan, serta upaya-upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara keberlanjutan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Ya, kita tahulah begitu kan. Banyak orang di sekarang ini begitu kan, ya. Sekarang ini kan masih banyak orang-orang yang kemudian melihat bagaimana kinerja dari Kapolri begitu. Apalagi yang di bawah, ya. Tawuran masih merajalela, ya. Begal masih merajalela. Semuanya masih banyak di situ begitu. Jadi saya kira bahwa dengan adanya seperti ini, kalau pengen transformasi yang lebih transparan kepada publik begitu kan, ya, biarlah rakyat yang kemudian jadi penentu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa, ya, para aparat Kapolri begitu, pihak kepolisian begitu harus 24 jam berada di tempat begitu kan. Ini kan banyak pasukannya di situ begitu, ya. Bagaimana dengan belum lagi lalu lintas, ya, belum lagi ada begal, belum lagi rata-rata warung-warung Madura banyak yang kemudian diserang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti premanisme dan sebagainya begitu kan. Ini
masih ada di situ begitu. Nah, langkah ke depan Presiden Prabowo Subianto tidak ingin seperti itu. Saya kira ini langkah yang bagus, perlu diapresiasi yang sangat luar biasa. Ya, kalau masalah pencopotan itu kan hak prerogatif dari seorang presiden, ya. Ada yang mengatakan salah satu pikiran Jokowi yang dipungut dari Solo. Sampai kapanpun jangan harap hukum akan tegak. Ini salah satu komentar. Ya, saya kira ada persepsi masing-masing soal itu begitu kan. Tapi kita lihat saja bahwa ketika Pak Safri Samsudin mengumpulkan para purnawirawan TNI begitu kan ya, para jenderal-jenderal di situ, justru Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Kapolri. Mungkin satu visi untuk menegakkan bagaimana ketertiban masyarakat, bagaimana soal perlindungan ya, batas laut kita begitu kan. Ya ini kan sama-sama sangat perlu sekali begitu. Makanya sekarang ini para termul-termul yang saya katakan tadi, para termul-termul mana ngerti soal ini. Ya, mana ngerti soal ini. Yang dimengerti ya masalah soal ijazah. Aduh, ngeri sedap ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.